Gerakan kedua yaitu side lunges yang memiliki manfaat sama seperti gerakan yang pertama. Gerakan ini juga bisa melatih paha dalam dan mengencangkan paha samping dengan baik. Gerakan ketiga yaitu side bends yang memiliki manfaat sama halnya dengan gerakan pertama dan kedua. Gerakan keempat yaitu jumping jack yang memiliki manfaat untuk kesehatan jantung, meningkatkan kekuatan otot. Gerakan kelima yaitu gerakan squat yang memiliki manfaat mengecilkan perut, membakar kalori, memperkuat otot, meningkatkan fleksibilitas. Gerakan keenam yaitu gerakan climbs yang memiliki manfaat meningkatkan kebugaran kardiovaskular, memperkuat otot inti, mengencangkan bokong dan kaki, melatih ketangkasan dan koordinasi. Gerakan ketujuh yaitu push up dengan posisi push up wanita yang memiliki manfaat pembentukan tubuh, memperkuat kaki dan lengan, dan juga tidak memakan tempat. Gerakan kedelapan yaitu push up dengan posisi push up pria yang memiliki manfaat membentuk otot, menciptakan stabilitas tubuh, meningkatkan kesehatan jantung dan membuat tulang kuat. Gerakan kesembilan yaitu high knees yang memiliki manfaat untuk melatih pengangkatan lutut, juga mendorong pergantian kaki dengan cepat agar bisa lari dengan cepat. Gerakan yang terakhir yaitu naik turun tangga yang memiliki manfaat membakar kalori, menguatkan otot-otot tubuh, serta menyehatkan jantung. Sekian dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan salah satu permainan yang ada di Indonesia, khususnya permainan bola voli. Yang dimana permainan bola voli itu sendiri banyak diminati di seluruh negeri, termasuk Indonesia. Nah, di Indonesia itu sendiri terdapat organisasi Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia yang bertanggung jawab dalam memantau olahraga ini di dalam negeri. Nah, di dalam bermain bola voli ini harus terdiri dari 2 regu, yang masing-masing regu itu terdiri dari 6 peserta. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, simak terus video kami. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari bola voli. Bola voli merupakan olahraga yang menggunakan bola berbahan karet atau kulit dan dimainkan secara berkelompok oleh 2 tim. Tiap tim terdiri dari 6 orang main yang area permainannya dipisahkan oleh net. Tujuan olahraga ini adalah memukul bola hingga melewati net sekaligus menjatuhkannya ke lantai lapangan area lawan. Cara memukul bola pun tidak sembarangan karena ada teknik tertentu yang harus dikuasai oleh para pemain. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai sejarah olahraga bola voli. Olahraga voli diciptakan oleh William G. Morgan di sekitaran abad 19. William G. Morgan dahulunya bekerja di Young Men's Christian Association atau YMCA di Massachusetts, khususnya di bidang pendidikan jasmani. William awalnya terinspirasi dari basket yang diciptakan oleh James Naismith. Ia ingin menciptakan sebuah permainan untuk orang-orang tua yang tidak terlalu menuntut kekuatan fisik seperti berlari. Dari sinilah William akhirnya menciptakan permainan yang diberi nama Mintonette, yang dimana sekarang lebih dikenal sebagai volleyball atau bola voli. Namanya resmi diganti pada tahun 1896. Voli merupakan olahraga yang menggabungkan unsur basket, bulu tangkis, hingga baseball. Di Indonesia, para penjajah Belanda lah yang menggunakan olahraga voli tersebut. Mereka memainkannya bersama golongan bangsawan. Sejak saat itulah olahraga bola voli terus berkembang, terutama setelah Indonesia merdeka. Klub-klub bola voli mulai bermunculan dari berbagai daerah. Hingga pada tahun 1955 dibentuknya organisasi yang bernama PBSSI, yaitu Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Pada permainan bola voli, setiap tim terdiri dari 6 orang. Kemudian terdapat jumlah minimal dari bola voli yaitu 4 orang. Permainan dimulai dengan melemparkan voli untuk menentukan tim mana yang akan melawan tim. Servis dilakukan dan bola harus bola dinyatakan keluar dari lapangan. Pemain atau masuk ke area lawan. Bola dinyatakan masuk apabila bola sudah menyentuh lantai dan berada di dalam garis lapangan permainan. Pemain hanya boleh memukul atau menangkupkan bola, bukan menangkap atau melemparnya. Sama halnya dalam permainan bola basket, menangkap dan melempar bola akan dinilai sebagai suatu pelanggaran. Pemain boleh menentukan bola. Pemain dianggap melakukan pelanggaran apabila tidak ada batasan untuk pergantian pemain dan boleh dilakukan berulang kali. Pemain dilarang menyentuh net baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Sekian. Siapa pemenangnya. Sementara untuk perhitungan skor olahraga ini
akan menjelaskan tentang ukuran lapangan bola voli. Sama halnya dengan olahraga lainnya, bola voli juga dimainkan di lapangan dengan ukuran tertentu. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang net dan bolanya. Yang pertama saya jelaskan di sini yaitu tentang lapangan bola voli. Panjangnya itu 18 meter dan lebarnya itu 9 meter. Lebar garis lapangannya itu 5 cm. Area serangnya itu 3 meter dari garis tengah. Panjang area servisnya yaitu 3 meter di belakang garis lapangan. Yang kedua yaitu tentang net bola voli. Tinggi net untuk putra yaitu 2,43 meter, sedangkan untuk putri yaitu 2,24 meter. Panjang netnya sendiri yaitu 1 meter, dan jarak tiang net dengan garis tepi lapangannya itu dari 0,5 sampai 1 meter. Lebar pita tepiannya yaitu 5 cm, ukuran jarinya yaitu 10 cm berbentuk persegi. Tinggi antenanya yaitu 80 cm di atas net. 3 untuk bola volinya. Bola volinya itu bahannya itu dari kulit atau yang sintesis. Bentuknya itu bulat sempurna, diameternya itu 18 sampai 20 cm. Keliling lingkarannya yaitu 65 sampai 67 cm. Berat dari bola voli ini itu 260 sampai 280 gram. Tekanannya yaitu 4,26 sampai 4,61 HPA per PSI. Passing. Teknik passing dilakukan untuk mengendalikan permainan. Pemain dapat melakukan passing untuk menerima bola, menangkis sekaligus mengembalikan serangan lawan. Passing juga berguna untuk mengoper bola atau memberikan umpan kepada rekan satu tim. Sama seperti servis, passing juga dilakukan dengan dua macam cara. Yang pertama, passing atas. Teknik ini biasanya dilakukan untuk memberikan umpan kepada rekan setim yang akan melakukan smash. Passing atas dilakukan dengan kedua tangan. Bola diterima dengan kedua telapak tangan lalu melambungkannya lagi ke atas atau ke arah yang diinginkan. Passing bawah. Teknik ini dilakukan ketika bola sudah berada di posisi rendah. Teknik ini pun dapat dilakukan dengan dua cara yaitu satu dan dua tangan. Passing bawah satu tangan. Passing ini dilakukan saat posisi pemain terlalu jauh dari bola. Pemain harus membungkuk dan mengulurkan satu tangan untuk memukul atau mengembalikan bola. Tak jarang pemain harus sambil melompat dan terjatuh demi menyelamatkan bola. Servis adalah memukul bola dari luar garis lapangan untuk memulai permainan. Servis bisa sangat menentukan jalannya permainan. Karena itu, pukulan bola dilakukan dengan kuat dan tepat. Melakukannya pun tidak boleh sembarangan dan ada tekniknya. Macam-macam servis sebagai berikut. Yang pertama, servis bawah. Servis ini cocok dilakukan oleh pemula. Langkah awalnya dengan memegang bola di tangan kiri, posisikan agak di depan badan dan sejajar pinggang, tangan kanan posisi mengepal, kemudian berayun dari belakang ke depan dan memukul bola dari bawah. Servis atas. Servis ini dilakukan dengan posisi bola berada di atas. Servis ini pun bisa dilakukan dengan beberapa jenis teknik, misalnya floating dan jumping service. Yang ketiga, floating service. Floating atau mengapung artinya pemain melambungkan bola hingga ke atas kepala. Setelah itu, pemain langsung memukulnya hingga bola melesat ke depan dan melewati net. Yang keempat, jumping service. Sesuai namanya, servis ini dilakukan dengan cara melompat. Pemain melambungkan bola ke atas, lalu melompat sambil melakukan pukulan dengan kuat. Ya, smash atau spiker. Termasuk dalam teknik menyerang yang membutuhkan insting, kekuatan tangan, dan keakuratan tinggi. Smash bertujuan untuk mematahkan serangan lawan dan bertujuan untuk mencetak gol. Teknik melakukan smash pun hampir sama dengan jump service yang dilakukan dengan cara melompat dan memukul bola dengan sangat keras dan kuat. Setidaknya ada 4 gerakan atau tahap yang dilakukan untuk melakukan smash. Yang pertama ada berlari, melompat, memukul bola, dan mendarat. Sebenarnya smash cukup sulit untuk dipelajari, tetapi teknik ini bisa jadi penentu kemenangan apabila tembakannya bagus dan tepat sasaran. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama ada open smash. Open smash ini dilakukan setelah pemain memberi umpan, pemukul atau striker akan melakukan gerakan awalan, yaitu melangkah, melebar, lalu melompat ke arah bola. Yang kedua ada pivot smash, yaitu pemukul atau striker lebih dulu berjalan atau melompat dan siap dalam posisi smash. Di waktu bersamaan, pemain lain langsung memberi umpan kepada striker. Kemudian yang ketiga ada semi smash. Semi smash ini, striker berjalan perlahan menuju arah jatuhnya bola saat bola berada 1 meter di atas net. Striker juga melakukan lompat dan memukul bola ke arah lawan. Yang keempat ada blocking. Teknik ini berguna untuk menahan serangan sekaligus mencegah agar lawan gagal mencetak poin. Cara melakukan blocking adalah berdiri di dekat net dan harus dalam posisi siap. Ketika serangan bola datang, pemain harus langsung melompat sambil mengangkat kedua tangan untuk menghalau bola. Teknik ini memang terlihat mudah ketimbang yang lainnya, tetapi blocking tetap membutuhkan latihan agar pemain bisa menguasainya. Oke, sekian video presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Satu lagi, jangan lupa like, comment, and share ke teman-temannya biar bermanfaat bagi yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan pentingnya olahraga di masa pandemi. Walaupun sudah diterapkannya new normal di negara Indonesia, akan tetapi olahraga merupakan kegiatan yang tidak bisa kita lupakan. Walaupun terdapat perbedaan ketika melakukan olahraga di masa pandemi seperti ini. WHO juga menganjurkan kepada kita untuk melakukan olahraga selama 15 hingga 30 menit dengan paparan sinar matahari. Karena pada paparan sinar matahari terdapat vitamin D yang berguna untuk menjaga kesehatan kekebalan tubuh kita. Dan juga terdapat sebuah penelitian, yaitu
Ternyata COVID-19 ini sangat tidak tahan dengan paparan sinar matahari atau dengan sesuatu yang panas. Oleh karena itu, setiap pagi kita dianjurkan untuk berjemur selama 15 hingga 30 menit untuk menghindari COVID yang ada pada tubuh kita atau untuk menghindari terjangkitnya kita dengan COVID-19. Olahraga tidak hanya berguna untuk menjaga kesehatan tubuh kita, akan tetapi juga berguna agar kita terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Dan juga terdapat olahraga yang cocok kita lakukan saat di rumah selama pandemi ini. Untuk lebih jelasnya lagi, simak videonya terus sampai habis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan mempraktekkan gerakan lanjut di mana kamu lebih memfokuskan pada paha dan bokong. Sebelum melakukan gerakan, sebaiknya kita melakukan stretching atau pemanasan agar tidak terjadi cedera otot. Gerakan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selanjutnya gerakan lunges. Hal pertama yang kita lakukan yaitu memajukan salah satu kaki ke depan tepat di depan dada, kemudian mengepalkan tangan di depan dada, kemudian menjatuhkan badan seperti biasanya. Gerakan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 ini kesehatan menjadi yang sangat penting bagi kita karena si virus COVID-19 ini sudah menyebar ke seluruh dunia, bahkan bisa menjangkit semua orang. Jadi banyak pakar kesehatan yang menyarankan kita untuk selalu menerapkan pola hidup sehat seperti makan yang teratur dan istirahat yang cukup, menjaga kebersihan dan terutama selalu berolahraga. Walaupun di masa pandemi COVID-19 ini kita tidak bisa berolahraga keluar, tetapi kita juga bisa berolahraga di dalam rumah dengan cara-cara yang sederhana. Saya akan mempraktekkan olahraga yaitu squat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu jenis olahraga yaitu sit up. Sit up di sini adalah olahraga yang mampu membantu membakar kalori pada tubuh, memperkuat sel-sel otot dan memperkuat kinerja sel otot daripada sel lemak. Manfaat sit up di sini juga dapat membantu keseimbangan postur tubuh, membentuk postur tubuh, membentuk atau memperindah bentuk perut. Di sini sit up dapat dilakukan dengan cara yang pertama berbaring, kemudian menapakkan kaki ke lantai atau ke tanah. Tangan bisa disilangkan di dada atau bisa di belakang dekat telinga. Kemudian angkat perut ke arah lutut sambil menghembuskan napas agar tubuh tetap stabil. Untuk melakukannya dapat dilihat dari gerakan yang saya lakukan saat ini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gerakan sit up ini penting dilakukan untuk menjaga kerusakan-kerusakan sel-sel otot pada tubuh. Bagi pemula, untuk yang melakukan sit up dapat dilakukan dengan 10 kali sehari atau bisa ditingkatkan sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Sekian dari saya, semangat! Gerakan berikutnya yaitu plank, yang memiliki manfaat yaitu memperbaiki otot perut, membentuk lebih banyak otot, memperbaiki postur tubuh, membuat tubuh lebih fleksibel, dan meningkatkan kinerja otot. Gerakan ini juga tidak memerlukan banyak ruang dan tidak perlu dilakukan di luar rumah.
Cukup dilakukan di dalam rumah saja, seperti di dalam kamar. Highness penting untuk pengangkatan kaki dan juga pergantian kaki secara cepat. Keduanya penting agar bisa berlari dengan cepat. Dan juga olahraga satu ini tidak perlu dilakukan di luar ruangan. Manfaat jumping jack ternyata juga dapat meningkatkan kekuatan otot secara efektif, terutama otot-otot yang terlibat dalam gerakan tersebut, yaitu betis, pinggul, perut, punggung bawah, dan juga bahu. Latihan wall sit sangat bermanfaat untuk memperkuat paha dan kaki. Latihan ini juga meningkatkan keseimbangan tubuh. Untuk melakukan ini, kita harus memosisikan kaki seakan-akan duduk, kaki ditekuk, punggung belakang menempel di dinding. Manfaat push up yang pertama yaitu dapat melatih banyak otot, terutama otot tubuh bagian atas. Ketika melakukan push up, sekelompok otot seperti otot bicep, tricep, dan deltoid secara otomatis akan aktif untuk menopang tubuh Anda. Hal ini berguna karena akan menstabilkan gerakan ketika melakukan push up. Oke, sekian video presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Satu lagi, jangan lupa like, comment, and share ke teman-temannya biar bermanfaat bagi yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dan semoga aja nggak bosan ya. Seperti biasanya, kelompok kami akan membahas
start sebanyak 3 kali. Yang kedua, menggerakkan jalur lain. Yang ketiga, keluar dari lintasan. Yang keempat, terbukti menggunakan otot lengkap. Selanjutnya, C, yaitu sarana dan prasarana. Selain peraturan untuk peserta, sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan lari jarak pendek juga wajib mengikuti peraturan. Yang pertama, peraturan menghubungkan lintasan. Lomba lari jarak pendek dilakukan di lapangan yang dilengkapi lintasan berdimensi 82 dengan lebar setiap lintasan 1,2 meter. Selanjutnya yaitu peralatan. Peralatan yang digunakan dalam lari jarak pendek yaitu sepatu lari, box start, tiang finish, topot, dan bendera start, dan pistol aba-aba. Teknik-teknik dasar cabang olahraga atletik lari pendek. Untuk menjadi seorang sprinter, Anda tentu saja harus menguasai teknik-teknik dalam melakukan lari cepat, yaitu teknik start, gerakan berlari, dan gerakan finish. Namun, sebelum mempelajari ketiga teknik tersebut, ada beberapa pengetahuan dasar yang perlu Anda kuasai, yaitu yang pertama ada saat berlari, condongkan tubuh sedikit ke arah depan, kedua lengan sedikit fleksi 90 derajat, dan lengan diayunkan ke arah dengan gerakan lari. Yang kedua, otot-otot bagian depan dan kedua lengan harus dijaga agar tetap berada dalam keadaan rileks. Yang ketiga, tungkai bawah ditolakkan dengan kuat hingga lurus dan usahakan paha depan diangkat hingga sejajar dengan tanah. Yang keempat, selama berlari, posisi pinggang harus tetap dalam ketinggian yang sama. Yang kelima, saat mencapai garis finish, badan dicondongkan serempak ke depan untuk mengantarkan bagian dada menyentuh pipa. Setelah beberapa hal dasar tersebut, barulah Anda mempelajari teknik lari cepat. Yang pertama ada teknik start. Start adalah persiapan awal seorang pelari cepat sebelum melakukan gerakan lari. Menurut Purnama 2007, start dalam lari jarak pendek bertujuan untuk mengoptimalkan lari cepat. Dalam lari jarak pendek terdapat 3 macam teknik start, yaitu start pendek, menengah, dan panjang. Yang pertama ada start pendek atau burst start. Untuk melakukan start pendek, kaki kiri diletakkan di depan dan lutut kanan di sebelah kaki kiri dengan jarak sekitar 1 kepala tangan. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan 4 jari dirapatkan dan 7 jari dipisahkan. Yang kedua ada start menengah atau medium start. Pada start menengah, kaki kiri diletakkan di depan, lutut kaki kanan di sebelah kanan, tumit kaki kiri dengan jarak 1 kepala tangan. Posisi kedua, tangan sama seperti start pendek, yaitu diletakkan di belakang garis start dengan 4 jari dirapatkan dan 7 jari dipisahkan. Yang ketiga ada start panjang atau long start. Persis seperti di start lainnya, pada start panjang, kaki kiri diletakkan di depan, tetapi lutut kaki kanan diletakkan di belakang kaki kiri dengan jarak 1 kepala tangan. Adapun posisi kedua dan tangan tidak berbeda, yaitu diletakkan di belakang garis start dengan 4 jari dirapatkan dan 7 jari terpisah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Alfiatur Rohma. Kali ini akan menjelaskan mengenai cara mengambil posisi atau melakukan gerakan sesuai dengan aba-aba starter. Yang pertama ada aba-aba bersedia. Saat starter sudah memberikan aba-aba ini, pelari harus menempatkan kedua kakinya dengan menyentuh balok depan dan belakang. Meletakkan lutut kaki belakang di tanah dengan jarak selebar bahu, jari tangan membentuk huruf I terbalik, kepala sejajar punggung, dan menatap lurus ke bawah. Yang kedua ada aba-aba siap. Pada aba-aba siap, posisi badan pelari adalah lutut ditekan ke belakang, kaki depan membentuk sudut 7 siku, dan kaki belakang membentuk sudut 120 hingga 140 derajat. Pinggang diangkat sehingga posisinya sedikit
meter. Yang kedua, nomor lari dengan panjang lintasan 200 meter. Yang ketiga, nomor lari dengan panjang lintasan 400 meter. Kesalahan-kesalahan yang harus dihindari yang dapat mengakibatkan kecepatan lari menjadi tidak maksimal. Yang pertama, tubuh tidak condong ke depan dengan tolakan kaki sekuat tenaga. Yang kedua, tidak menggerakkan kaki dengan cepat. Yang ketiga, melakukan pendaratan menggunakan tumit, bukan telapak kaki, dengan posisi lutut dibengkokkan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai apa itu stretching dan manfaatnya. Stretching atau pemanasan adalah gerakan yang kita lakukan untuk meregangkan otot sehingga otot yang kaku menjadi fleksibel kembali dan rentang gerak meningkat. Hasilnya adalah otot-otot yang terus terasa nyaman dan lebih mudah untuk bergerak kembali. Selanjutnya ialah manfaat stretching atau pemanasan. Yang pertama, mudah bergerak tanpa rasa sakit. Maksudnya ialah jika kita sering melakukan pemanasan tubuh akan merasa memanjang atau sedikit lentur. Jadi ketika selesai berolahraga, kita tidak akan merasakan kram otot. Yang kedua, memaksimalkan olahraga. Olahraga dan pemanasan memang berkaitan erat. Seperti yang saya katakan pada manfaat pertama, yaitu untuk menghilangkan kram otot saat selesai olahraga. Yang ketiga, yaitu menurunkan gula darah. Berolahraga memang diketahui dapat melancarkan peredaran darah. Akan tetapi, kita juga dapat melakukan gerakan pemanasan dasar beberapa kali sehari. Ini dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Yang keempat, mengurangi rasa stres. Dari manfaat ini memang benar. Pemanasan atau stretching dapat mengurangi stres. Karena gerakan pemanasan yang dilakukan dapat meregangkan otot-otot tegang yang juga mempengaruhi istirahat fisik dan mental. Dan yang terakhir yaitu menjaga keseimbangan tubuh. Dikutip dari Prevention, terdapat penelitian untuk meninjau seberapa efektif manfaat pemanasan terhadap keseimbangan tubuh. Mereka yang melakukan peregangan bisa berdiri lebih lama dan seimbang daripada mereka yang duduk lebih awal. Dengan melakukan pemanasan, kita juga bisa mencegah tersandung atau jatuh. Itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktikkan gerakan perlahan ke arah tubuh Anda dan tahan selama beberapa detik, 3-5 detik. Lakukan kembali ke tangan kiri Anda dengan cara yang sama dan tahan juga selama beberapa detik. Nah, satukan kedua tangan Anda di depan tubuh Anda, kemudian genggam jari-jari Anda dan selanjutnya putar secara perlahan. Lakukan secara baik dan benar. Gerakan yang ketiga di sini yaitu gerakan seperti Anda sedang berdoa. Berdoa bersila dengan merapatkan kedua telapak tangan Anda di depan dada Anda. Tahan dan coba untuk rileks sehingga otot-otot Anda merasa ditarik. Ingat, ditahan dan coba untuk rileks.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyafian Rohma. Kali ini akan mempraktekkan peregangan bagian kaki. Jadi peregangan ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada peregangan paha bagian depan, yang kedua ada peregangan betis, dan yang ketiga ada peregangan paha bagian dalam. Oke, saya akan mempraktekannya. Gerakan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kedua ada peregangan betis. Gerakan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ketiga ada peregangan paha bagian dalam. Gerakan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya mulai Ramani. Di sini saya akan mempraktekkan peregangan otot paha bagian belakang atau biasa disebut dengan hamstring. Yang pertama, kita akan membungkukkan badan ke depan, lalu memegang betis atau pergelangan kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, mungkin itu. Butterfly stretch. Butterfly stretch merupakan olahraga yang bermanfaat untuk meregangkan leher, punggung, bokong, paha belakang, dan paha. Cara melakukan olahraga ini adalah duduklah tegak di atas lantai seperti posisi duduk bersila, tapi dengan kedua telapak kaki disatukan di tengah. Pegang telapak kaki dengan tangan, kunci perut, lalu secara perlahan-lahan majukan tubuh ke arah telapak kaki hingga serendah mungkin, kemudian tahan selama 4-5 detik hingga 2 menit. Tips: jika tubuhmu kesulitan merendahkan sampai ke telapak kaki, coba tinggikan posisi kakimu dengan mengganjalnya dengan bantal atau sesuatu lainnya. Dan coba lakukan kebalikan butterfly stretch. Kata petanque berasal dari kata les petanque atau petanca, berdasar dialek provensal dari bahasa Occitan yang berarti kaki rapat. Salah satu teknik dasar bermain petanque adalah kaki yang rapat tidak mengangkat kaki yang menapak ke tanah. Petanque adalah permainan bola besi yang dilakukan dengan tujuan melempar bola besi sedekat mungkin dengan bola kayu yang biasa disebut kokonut atau boka atau jog, dan kaki harus menginjak pada lingkaran yang kecil. Sejarah petanque tradisional pada peradaban Yunani kuno sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, permainan melempar koin, batu datar dan bola batu telah dipermainkan yang disebut dengan heuristik. Pada peradaban bangsa Romawi kuno melakukan modifikasi permainan dengan menambahkan target yang harus didekati. Pada abad pertengahan Erasmus memiliki permainan yang disebut gelo burung, namun sebagian lainnya lebih familiar dengan nama bowl. Di Inggris, Raja Henry III mengeluarkan kebijakan larangan permainan gelo burung digantikan dengan memanah karena penduduk Arab biasa berlatih sebagai pemanah untuk membela negara. Di Prancis sekitar abad ke-14, Charles IV dan Charles V juga mengeluarkan kebijakan pelarangan olahraga terhadap rakyat jelata dengan hanya memperbolehkan kaum bangsawan saja. Namun pada abad ke-17 kebijakan ini dicabut. Pada abad ke-19 di negara Prancis olahraga ini disebut boule, sedangkan di negara Inggris olahraga permainan ini disebut dengan lau boule. Di daerah Prancis Selatan, boule telah berubah menjadi jeu provençal, boule lyonnaise yang mirip dengan petanque. Sejarah petanque modern dalam bentuk yang sekarang ditemukan pada tahun 1907 di kota La Ciotat dekat Marseille oleh pemain lyonnaise Prancis bernama Jules Boulenoir. Panjang pitch atau lapangan dikurangi oleh sekitar setengah dan pelemparan bola secara bergerak diganti dengan yang stasioner. Dengan kemajuan peraturan secara simpel dan aturan universal berkembang dengan cepat. Pada tahun 1958, Federasi Internasional Petanque, Fédération Internationale de Pétanque FIPGP di kota Marseille. Kemudian pada tahun 1959 diselenggarakan kejuaraan dunia pertama petanque. Sejarah petanque di Indonesia. Pada tahun 18 Maret 2011, Federasi Olahraga Petanque Indonesia yang disingkat FOPI dibentuk. Pada tahun yang sama di bulan November telah mengikuti pada ajang SEA Games 2011 di Palembang, Indonesia. Sejak itu, PONI mengembangkan olahraga petanque Indonesia lebih baik dengan tidak cuma mempersiapkan training center atlet, namun mulai membangun petanque menjadi cabang olahraga nasional. Teknik dasar petanque terdapat 2 teknik dasar petanque yaitu throwing for pointing merupakan teknik lemparan yang bertujuan untuk mendekati sasaran. Terdapat 3 cara: roll dengan cara menggelinding bola ke tanah, soft lob dengan cabang setengah parabol,
Work shirtlock dengan cara melempar tinggi parabol. Throwing for pointing, yaitu shoot on the iron, shoot, ground shoot. Perlengkapan petan kui. Yang pertama yaitu bowler, berbentuk bulat, terbuat dari logam dan terdapat tonggak, beratnya 650-800 gram, diameter 70,5-80 mm. Jet atau bola kayu, berbentuk bulat, terbuat dari kayu, diameter 25-35 mm. Tas berguna untuk tempat bowler dan peralatan petan kui lainnya. Pengukur jarak berupa tape measure, teleskopi measure, tali lipat dan tape gauge. Kain berguna sebagai pembersih bowler selama pertandingan. Lapangan petan kui memiliki ukuran panjang 15 meter dan lebarnya 4 meter. Peraturan petan kui dimainkan dengan 1 lawan 1 atau 2 lawan 2. Diawasi dengan tos, melempar sedekat mungkin ke boke. Regu yang bolanya paling jauh dari boke akan diberi kesempatan untuk bermain tersebut. Skor maksimal 13. Situasi jauh. Perkenalkan, nama saya Ananda Martanda Putra, NIM 19 16 11 1026. Saya kelas 3B penjahit selesai. Di sini saya akan membuat video tentang teknik dasar petang. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan cara memegang bola petang. Seperti ini. Baik, yang pertama yaitu tapak tangan dibuka seperti ini. Yang kedua yaitu bola petang diletakkan di tengah telapak tangan. Baik, yang ketiga yaitu jari merapat memegang bola. Yang keempat, posisi bola berada di tengah atau di 3 jari kita seperti ini. Yang kelima itu posisi jari jempol atau kelingking hanya sebagai penyeimbang. Lalu telapak tangan kita menghadap ke tanah seperti ini. Yang ketujuh yaitu posisi pergelangan tangan kita menekuk ke bawah seperti ini. Dan yang terakhir, yang ke-8, posisi bola tidak kencang kita pegang dan tidak terlalu lemas juga. Saya akan menjelaskan sekali mempraktikkan cara menshooting bola. Baik, yang pertama yaitu kita harus masuk ke dalam batas atau lingkaran yang sudah dibuat seperti ini. Lalu kita akan melakukan shooting. Alangkah baiknya dilakukan dengan cara jongkok ataupun berdiri, tapi alangkah baiknya kita menggunakan teknik jongkok seperti ini. Siap. Sekarang kita sudah seperti ini, kita posisi sudah siap ingin menshooting bola. Dilakukan dengan teknik seperti ini. Gerakan lanjutan atau gerakan follow through. Tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah, sejajar dengan muka seperti ini. Sometimes it be like that, but I'm not myself. The night you're gone, there ain't no way I'm moving on. I'm not afraid I need you back. Sometimes we both wanna hug, we both wanna slide, we both wanna argue until we're both right. Baik, selanjutnya yaitu cara melakukan pointing dengan 3 posisi. Twisting up, no medicine is fixing us. Can't tell you why, tell you what. You got me thinking I might be better on my own. I hate you blowing up my phone. I wish I never met your ass. Sometimes it be like that, but I'm not myself. The night you're gone, there ain't no way I'm moving on. I'm not afraid to need you back. Sometimes it be like that. Bola berdekatan dengan boka. It's crazy. Kesalahan yang dilakukan oleh pemain bola saat kaki kedua kaki menempel di tanah seperti ini. Terus seperti ini. Kesalahan yang kedua yaitu kedua kaki tidak ada yang menempel ke tanah. Lalu yang ketiga, badan tidak boleh mereng ke samping seperti ini. Tidak boleh mereng ke samping. Lalu yang keempat yaitu saat melakukan dengan melempar bola, tangan atas tidak boleh ditekuk seperti ini. Dan yang kelima yang terakhir yaitu telapak tangan tidak boleh ke samping kiri maupun samping kanan seperti ini. Dan yang benar adalah seperti ini. Sekian video yang saya berikan.
salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Saya Tuhan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Dewi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manfaat atau dampak positif dari berolahraga. Nah, yang pertama di sini yaitu Anda bisa menjadi lebih bahagia. Kenapa sih bisa bilang Anda bisa menjadi lebih bahagia? Karena contohnya seperti yang kita rasakan sendiri ketika kita setelah berolahraga, badan kita itu keluar keringat dan kita menjadi lebih segar, lebih fresh, dan kita bisa menjadi lebih semangat untuk melakukan aktivitas-aktivitas kita karena sudah ada pemanasan di tubuh kita. Dan manfaat yang kedua yaitu untuk menurunkan berat badan. Nah, buat kalian yang lagi diet, olahraga juga sangat penting selain menjaga pola makan. Berolahraga juga harus teratur. Dan yang ketiga di sini yaitu kita dengan berolahraga ini bisa mencegah adanya risiko penyakit kanker atau penyakit kronis lainnya. Juga olahraga juga baik untuk otot dan tulang. Karena ketika kita berolahraga ini badan kita semua itu bergerak, jadi baik juga untuk otot dan tulang. Bermanfaat untuk mencegah adanya penyakit jantung atau penyakit stroke. Dan olahraga juga bisa mengurangi rasa stres atau pikiran yang berlebihan dan bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita. Jadi olahraga itu sangat penting untuk tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Digita. Di sini saya akan menjelaskan dampak negatif dari olahraga. Nah, dampak negatif dari berolahraga adalah berolahraga secara berlebihan. Banyak orang yang berolahraga secara berlebihan agar target atau tujuannya cepat tercapai. Padahal itu adalah cara yang sangat salah. Melakukan latihan fisik secara berlebihan justru akan membuat tubuh terkuras dan berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan. Nah, ada beberapa dampak negatif dari berolahraga secara berlebihan. Yang pertama, ada kelelahan. Olahraga secara berlebihan membuat tenaga habis terkuras dan tubuh akan terasa lemas, mual, bahkan tidak ada tenaga lagi untuk melakukan aktivitas lainnya. Yang kedua, nyeri otot. Berolahraga terlalu lama tentunya membuat otot-otot pada tubuh kesakitan. Sendi, tulang, dan beberapa anggota tubuh akan terasa nyeri. Yang ketiga, sakit punggung. Terutama jika kamu melakukan olahraga yang melibatkan banyak otot punggung seperti angkat beban, sit up, dan lain-lain akan memberikan tekanan yang besar pada tulang punggung sehingga menyebabkan sakit punggung. Yang ketiga, susah tidur. Olahraga yang dilakukan dalam batas normal bermanfaat untuk mengatasi insomnia. Tapi, olahraga yang berlebihan justru dapat mengakibatkan kamu susah tidur dan insomnia. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nuraila Ramdhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang olahraga yang tepat untuk anak. Yang pertama adalah berenang. Olahraga renang sangat baik jika diajarkan sejak masih anak-anak. Sebab ini mampu menambah keahlian tentang keamanan di dalam air atau biasa disebut dengan water safety. Berenang ini dapat memperkuat otot pada anak, fleksibilitas, serta mampu membentuk postur tubuh yang baik bagi anak. Yang kedua adalah lari. Lari ini adalah dasar dari semua olahraga. Semua orang dapat melakukannya, termasuk juga anak-anak. Dan lari ini sangat mudah dilakukan di beberapa area seperti di lapangan, perumahan, dan jalan raya. Lari ini dapat memperkuat otot kaki pada anak, dapat melatih keseimbangan, dan tetap menjaga berat badan anak agar tetap ideal. Dan yang ketiga adalah sepak bola dan basket. Sepak bola dan basket dapat meningkatkan daya tahan kardiovaskular, memperkuat otot tangan dan kaki pada anak, menambah fleksibilitas, serta mengkoordinasi mata, tangan, dan keseimbangan. Selain itu, anak juga dapat belajar tentang bekerja sama, kedisiplinan, dan keadilan atau biasa disebut dengan fair play. Terima kasih. Olahraga yang tepat untuk remaja. Yang pertama yaitu berenang, meningkatkan detak jantung, membangun daya tahan, meningkatkan kekuatan otot, membantu menjaga berat badan yang sehat, dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Berenang membantu untuk mengembangkan keterampilan fisik, kognitif, dan sosial dengan lebih cepat. Yang kedua, bersepeda. Bersepeda adalah olahraga berdampak rendah untuk membakar lemak. Bersepeda dapat membantu meningkatkan kebahagiaan, meningkatkan postur, mengurangi tingkat stres, mencegah penyakit kronis, meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas otot, dan juga menjaga kesehatan jantung. Yang ketiga yaitu remaja harus berlari secara teratur karena mereka cenderung mengalami kehilangan otot dan tulang seiring bertambahnya usia. Berlari juga meningkatkan kesehatan mental dan fisiologis. Yang keempat yaitu remaja harus melakukan olahraga senam karena meningkatkan konsentrasi dan fokus mental. Senam juga membuat tubuh menjadi lebih kuat dan fleksibel. Senam bisa memicu imajinasi untuk menyelesaikan masalah secara cepat. Yang terakhir yaitu bola basket. Bermain basket dapat meningkatkan kesadaran spasial, kemampuan pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan koordinasi, kepercayaan diri, dan berkurangnya stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
di sini saya akan memperkenalkan salah satu jenis olahraga yang baik untuk usia 20-an. Baik, singkat kata pada usia ini tidak masalah untuk kita melakukan jenis olahraga apapun. Alasannya, usia 20-an adalah masa di mana metabolisme sedang berada di tingkat tertinggi dan seluruh fungsi tubuh bekerja dalam kapasitas optimal. Di sini saya akan mencontohkan gerakan ladder hop. Baik, mungkin sekian gerakan ladder hop yang dapat saya contohkan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melakukan gerakan ladder hop, di mana gerakan ini mampu membakar kalori pada seluruh tubuh. Cara melakukannya yaitu dengan melakukan lompatan kecil ke kiri dan ke kanan dan membayangkan seperti melompat tali yang mengambang. Gerakan ini mampu membakar lebih banyak kalori plus dapat membentuk pinggul. Kata ahli, di usia ini orang-orang mudah tertipu. Dipikirnya tubuh masih sebugar usia 20-an. Padahal usia 30-an paling rentan terhadap olahraga. Sebab di usia ini kondisi tubuh sudah mulai menurun. Misalnya, bantalan antar ruas tulang punggung sudah mengalami penurunan, sehingga fungsinya tak lagi maksimal. Lalu olahraga apa yang bisa dicoba? Kamu mesti selektif untuk memilih jenis olahraga. Jenis olahraga sesuai usia 30-an yang bisa dicoba seperti jogging, bersepeda santai, atau berenang jarak menengah. Kata ahli, usia 30-an masih bisa menekuni olahraga yang bersifat kompetitif, tapi harus ingat kapasitas tubuh dan durasi waktu olahraga. Para ahli menyarankan di usia ini sebaiknya dirimu mulai memilih jenis olahraga yang bisa meningkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alda Anggraini ingin menjelaskan sedikit tentang materi olahraga yang tepat untuk tingkat usia 40 sampai dengan 50 tahun. Olahraga penting bagi semua kalangan usia, tak terkecuali bagi seorang yang akan menginjak usia 40 atau 50 tahun. Bukan berarti bagi mereka bisa bermalas-malasan dalam olahraga. Seiring bertambahnya usia, kondisi fisik seorang juga menurun sehingga mengalami keterbatasan dalam beraktivitas. Saat di usia 40 tahun, olahraga sangat penting karena berat badan yang mulai bertambah. Dan juga saat masuk ke usia 50 tahun, mereka perlu berolahraga untuk menjaga kebugaran agar terhindar dari serangan jantung. Lalu, apa saja jenis-jenis olahraga yang sesuai dengan tingkat usia 40 sampai dengan 50 tahun yang aman guna menghindari cedera yang mungkin terjadi? Berikut ini saya akan memberikan apa saja jenis-jenis olahraga. Yang pertama yaitu yoga, dapat membangun sekaligus mempertahankan kekuatan otot. Selain itu, yoga juga membantu menenangkan pikiran dan menyebabkan stres. Yang kedua yaitu zumba, menggabungkan dansa dan koreografi. Latihan ini membuat lemak di paha, lengan, dan perut berkurang. Penumpukan lemak pada beberapa bagian tersebut umumnya terjadi seiring bertambahnya usia. Yang ketiga yaitu pilates, dapat membantu memperkuat otot yang lemah dan mencegah cedera. Pilates juga sangat baik untuk meningkatkan kekuatan pinggul dan mengurangi nyeri punggung bagian bawah. Yang keempat yaitu berjalan kaki, merupakan aktivitas fisik yang aman dan mudah dilakukan. Banyak manfaat yang dapat diambil dari caranya, menjaga kesehatan tulang, jantung, paru-paru, dan otot. Lalu yang terakhir, bersepeda dan olahraga tenis. Untuk usia 40-an, bersepeda juga dapat menjadi pilihan yang tepat, namun jangan terlalu memaksakan diri saat menggoes atau mengayuh. Ketahui seberapa jauh kemampuan fisik Anda. Lalu selanjutnya olahraga tenis. Bermain tenis 2 sampai dengan 3 kali dalam satu pekan dapat meningkatkan stamina tubuh dan mengontrol kadar kolesterol. Juga bisa menekan risiko penyakit jantung bagi seorang yang telah berusia 50. Beberapa olahraga yang bisa dilakukan untuk seorang yang telah memasuki usia 40 sampai dengan 50 tahun. Namun sebelum melakukannya, ada baiknya berkonsultasilah terlebih dahulu kepada dokter untuk menghindari efek samping di masa mendatang. Baiklah, sekian sedikit materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabaria. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini saya akan menjelaskan salah satu olahraga peregangan betis untuk usia 60 tahun ke atas. Olahraga ini sangat cocok untuk usia 60 tahun ke atas dikarenakan olahraga peregangan betis dapat memperkuat tubuh di bagian bawah yang penting sebagai pengatur keseimbangan dan meningkatkan kemampuan kecepatan saat berjalan. Untuk memulai peregangan betis dapat kita lakukan
lebar jari, ketujuh elbow pad, dan yang terakhir adalah knee pad. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peraturan dalam permainan bola voli. Peraturan yang pertama yaitu lapangan. Lapangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 18 meter dan lebar 9 meter. Garis batas lenggang menggunakan tali, kayu, cat atau kapur, kertas yang lebarnya tidak lebih dari 5 cm. Lapangan bola voli terbagi menjadi dua bagian sama besar yang masing-masing luasnya yaitu 9 kali 9 meter. Yang kedua yaitu daerah servis. Daerah servis adalah daerah selebar 9 meter di belakang setiap garis akhir. Daerah ini dibatasi oleh dua garis pendek sepanjang 15 cm yang dibuat 20 cm di belakang garis akhir sebagai kepanjangan dari garis samping. Yang ketiga yaitu anjing rod. Dan di dalam permainan bola voli yang sifatnya nasional maupun internasional, di atas batas samping jaring dipasang tongkat atau rod yang menonjol ke atas setinggi 80 cm. Dari tepi jaring atau bibir net, tongkat itu terbuat dari bahan fiberglass dengan ukuran panjang 180 cm dengan diberi warna kontras. Yang keempat di sini yaitu bola. Bola harus berbentuk bulat yang terbuat dari kulit yang lentur atau terbuat dari kulit sintesis. Yang bagian dalamnya itu dari karet atau bahan yang sejenisnya. Warna bola di sini harus satu warna atau kombinasi dari beberapa warna. Penyeleng bola yaitu 64 sampai 67 cm dan beratnya yaitu 260 sampai 280 gram. Tekanan di dalam bola harus 0,39 sampai 0,325 kg per cm kuadrat. Yang kelima, net. Jaring untuk permainan bola voli berukuran tidak lebih dari 9,50 meter dan lebar tidak lebih dari 1 meter dengan petak-petak atau mata jaring berukuran 10 kali 10 cm. Tinggi net untuk putranya 2,43 meter, sedangkan untuk putri 2,24 meter. Tepian atas terdapat pita putih yang selebarnya 5 cm. Yang keenam, jumlah pemain. Jumlah pemain dalam lapangan bola voli sebanyak 6 orang dalam setiap regu dan ditambah 5 pemain sebagai pemain cadangan dan 1 pemain libero. Satu tim maksimal terdiri dari 12 pemain, 1 coach, 1 assistant coach, dan 1 trainer, dan 1 dokter medis. Kecuali libero, satu dari pemain adalah kapten tim yang harus diberi tanda dalam skor shot. 7. Pergeseran pemain. Jika regu penyerang servis berhasil mematikan bola di lapangan lawan, maka pemain bergeser satu posisi secara jarum jam, misalnya satu posisi ke posisi 6, posisi 6 ke posisi 5, dan posisi 5 ke posisi 4, dan seterusnya. Yang ke-8, game atau set permainan ditentukan dengan game atau set. Regu yang memperoleh atau mengumpulkan angka 25 terlebih dahulu, dia adalah menang dari game tersebut. Jika kedudukan angka 24-24, maka dinyatakan jus atau imbang, dan regu memperoleh selisih 2 angka terlebih dahulu adalah menang. Thank you. Peraturan selanjutnya yaitu yang ke-9, memainkan bola. Yang pertama, suatu regu bermukul atau memainkan bola maksimal 3 kali. Yang kedua, seorang pemain boleh memukul atau memainkan bola 2 kali berturut-turut. Yang ketiga, jika 2 atau 3 pemain menjangkau bola tetapi hanya 1 pemain yang memukul, maka itu dihitung 1 pukulan. Yang ke-10, memainkan bola. Yang pertama, seorang pembendung boleh menyentuh bola di daerah lawan asal tidak mengganggu pemain lawan. Yang kedua, tidak boleh menyentuh atau menginjak garis tengah. Yang ketiga, bagian dari badan tidak boleh menyentuh lapangan lawan. Yang
sentuh dengan tangan. 5. Ayunkanlah dengan lebih dari 90 derajat dengan